Ya, salam kerja kerja tipes semuanya. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari selisih pendapatan belanja dan silpa pada desa. Oke, sebelum kita mencari selisihnya, pertama kita harus melihat laporan yang ada di desa tersebut. Nah, kita pilih menu di sini, laporan. Oke, setelah itu kita melihat laporan realisasi APBD gabungan 1. Nah, menu ini hanya bisa diakses pada menu Pemda atau admin, jadi tidak bisa diakses oleh user desa. Nah, sekarang kita pilih di desa, di kecamatan Kapetakan, kita pilih anggaran perubahan, kita pilih yang Perkades sebelum perubahan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita mengambil salah satu contoh saja. Kita akan mengambil desa Pegagan Kidul pada kecamatan Kapetakan. Di sini terlihat anggaran pendapatan semua desa di Kecamatan Kapetakan. Di sini pendapatan di Desa Pegagan Kidul dianggarkan sebesar 2.509.457.698 rupiah. Dengan realisasi pendapatannya adalah 2.507.826.614 rupiah dengan persentase 99,9%. Nah, di sini ada selisih. Selisihnya adalah 1.631.084 rupiah. Itu dari pendapatan. Lalu pada belanja dianggarkan pada desa tersebut 2.509.238.127 rupiah dengan realisasi belanjanya sebesar 2.507.607.115 rupiah dengan persentase 99,9%. Dengan selisih nilai juga sama dengan pendapatan sebesar 1.631.084 rupiah. Di sini dilihat lagi silpa tahun berjalan. Nah, mungkin di sini silpa ada kesalahan input ini. Silpa itu biasanya tidak bergeser karena kan anggarannya tetap. Nah, tapi kita lihat saja di sini. Anggarannya adalah 219.571 rupiah. Yang terrealisasi atau yang di rekening kas desanya adalah 219.499 rupiah. Ini harusnya sama di sini karena uang silpa itu harusnya sama. Nah, dengan persentase ini seharusnya 99,9999%. Karena mendekati 100 mungkin ini sistemnya mencetaknya adalah 100%. Oke. Sekarang bagaimana cara mengecek selisih pendapatan dan belanja pada desa Pegagan Kidul? Oke. Sekarang kita ke menu Siskudes yang ada di desa. Cara mengeceknya adalah pada menu laporan, pilih submenu pertanggungjawaban. Dari submenu pertanggungjawaban, desa bisa melihat laporan yang selisih yang mana saja. Contoh yang sederhana. Yang lebih ringkas kita coba melihat laporan realisasi APBD. Kita pilih kecamatan, kita pilih desa, anggaran perubahannya kita pilih sementara ada Perkades sebelum perubahan, sebelum ke perubahan APBD yang diperdeskan. Oke, dilihat di laporannya. Nah, di sini dilihat pada pendapatan terlihat desa pendapatannya ada 2.509.457.698 rupiah dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh desa yang terinput adalah 2.507.826.614 rupiah dengan selisih 1.631.084 rupiah sama dengan laporan yang tadi. Nah, selisihnya ada dari mana? Terlihat dari PAD. PAD di sini dianggarkan pada APBD ada 328.650.000. Tapi realisasi atau yang diinput
pada penata usahaan penerimaan desanya baru 153.285.300 rupiah. Di sini ada selisih pendapatan yang belum diinput sebesar 175.364.700 rupiah. Ini selisih minus. Lalu pada pendapatan transfer terlihat di sub kegiatan yang belum diterima itu adalah bagi hasil pajak dan retribusi. Pada anggaran terinput Rp106.676.327. Hanya saja penerimaannya lebih nih, plus Rp279.324.735. Maka di sini ada pendapatan yang melebihi anggaran, minus nih, Rp172.648.408. Lalu lihat di bantuan keuangan kabupaten atau kota. Di sini terlihat lagi ada selisih selisih pendapatan yang dianggarkan pada APBDes adalah Rp277.289.800. Hanya saja yang diinput pada sistem itu Rp278.375.080 dengan selisih minus antara pendapatannya itu Rp1.085.280. Lalu pada pendapatan lain-lain. Nah, di sini pendapatan lain-lain juga selisih Rp72 yang dianggarkan Rp219.571.000, di input realisasinya atau penerimaan desanya Rp219.499. Terdapat selisih kurang penerimaannya Rp72. Jadi di sini terdapat selisih lebih atau kurang sebesar Rp1.631.084. Nah, di sini teman-teman harus dicatat mana aja belanja pendapatan yang selisih. Di sini dilihat ada PAD, dicatat PAD, terus bagi hasil pajak dan retribusi atau biasa kita sebut PARET, lalu bantuan keuangan kabupaten atau kota atau biasa disebut oleh kita itu PBK, dan pendapatan lain-lain atau pendapatan dan lain-lain. Nah, di sini terlihat juga pada belanjanya terdapat selisih belanja kurang itu Rp1.631.012. Belanjanya di mana? Di sub bidang pemerintahan desa. Dicatat lagi nih, sub bidang pemerintahan desa. Ini fungsi dicatat agar saat mencari selisih tidak terlalu mencari sumber dana yang lain, jadi langsung fokus ke sumber dananya. Lalu di sini ada surplus defisit, yaitu pendapatan lainnya ada Rp72. Jadi Rp1.631.012 ditambah Rp72 berarti Rp1.631.084. Ini sama nih antara selisih pendapatan dan selisih belanja. Oke, sekarang kita sudah melihat nih pendapatan mana saja dan belanja di bidang mana yang selisih. Ada beberapa menu atau kita sih biasa sebut langsung mencari kepada intinya, langsung pilih menu laporan realisasi per sumber dana. Karena tadi sudah tercatat belanja selisih yang mana saja, nah kita lihat lagi. Karena sudah dicatat nih, tadi kan ada PAD, PARET, PBK, dan lain-lain. Oke, di sini kita langsung aja pilih ke laporan realisasi APBD per sumber dana 1B. Kenapa 1B? Agar terlihat rinciannya yang mana saja. Lalu sumber dana, nah kita langsung pilih karena sudah tadi tercatat PAD. Nah, sini terlihat. Oh, ternyata PAD di Desa Pegahan Kidul ada selisih pendapatan. Anggarannya 328 juta sekian, tapi di inputnya realisasinya baru 153 juta sekian. Jadi kurang input Rp175.364.700. Ini yang
operator Siskedes di desa ini belum input. Jadi ini perlu diinput di penerimaan desanya. Lalu dilihat ke belanjanya. Nah, pada belanjanya di sini minus 175 juta 364.700 rupiah. Minus realisasi belanja sama dengan minus kurang penerimaan. Jadi ini akan menjadi selisih nih. Berarti ini solusinya adalah pada PAD di input penerimaan desanya saja. Itu cukup. Nanti akan memperbaiki sendiri. Oke, setelah PAD dilihat paret PBH. Nah, di sini terlihat lagi nih pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah di Desa Pegagan Kidul, pada sistem terinput anggarannya adalah Rp106.676.327. Hanya realisasi atau penerimaan paretnya terlalu besar dari yang dianggarkan. Jadi, yang dianggarkan 106 juta, yang diterima oleh desa 279 juta sekian. Terdapat selisih penerimaan atau realisasi itu 172 juta sekian. Nah, di sini harus dicek realnya itu seperti apa, real realisasinya. Apakah 279 juta atau 106 juta. Jika pendapatan realisasinya ada 279 juta, berarti anggaran di sini harus disesuaikan. Oke, sekarang lihat belanjanya. Sini belanjanya terdapat ada yang belum di SPJ kan nih. Belanja izin pajak ini belum di SPJ kan atau belum di penata usaha kan nih. Berarti desa agar pas 106 juta itu harus diinput 1.631.012 rupiah pada pada belanjanya atau penata usahanya. Oke, paret sudah, PAD sudah. Sekarang kita lihat ke PBK. Nah, pada PBK terlihat lagi ada selisih belanja lagi. Pada pendapatan dianggarkan 277 juta, tapi realisasi penerimaannya 278 juta sekian. Ada selisih lebih atau kurang, ini 1.085.280 rupiah. Ini harus disesuaikan lagi kembali. Apakah anggaran di desa itu diterima real 278 juta sekian atau 277 juta? Jika realnya 277 juta, berarti penerimaan desanya harus disesuaikan. Jika realisasinya yang benar, maka anggaran pada APB desa juga harus disesuaikan kembali. Lalu dicek lagi, lihat pendapatan dan realisasinya. Ternyata di sini kalau melihat realisasi adalah 277.289.800. Realisasinya sudah benar antara pendapatan penganggaran, berarti penerimaan realisasinya harus dikoreksi kembali nih. Harus dikurangi 1.085.280 rupiah jika melihat realisasi belanja pada penata usahaan. Lalu ke pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada pendapatan lain-lain. Di sini tidak ada belanja, hanya pendapatan saja. Nah, di sini harus perlu koreksi. Realnya bunga bank menerima desa itu berapa? Apakah Rp219.570 atau Rp219.499? Jika yang benar ada di realisasi, maka pada anggaran harus disesuaikan sesuai dengan realisasi. Nah, dan juga sebaliknya. Jadi seperti itu teman-teman, cara mencari selisih realisasi pada Siskudes. Oke, cukup sekian. Jika ada masukan dan kritik, monggo kami terima. Terima kasih.